kami yang saya Ahmad Rais. Yang berjudul Kematian Husnul Khotimah, Husnul Khotimah Al-Barzah. Jadi dalam Al-Quran dikatakan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Yang artinya agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh yang sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 100. Jadi kematian itu adalah berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Berakhirnya kehidupan makhluk hidup yang makhluk hidup di dunia, yang ditandai dengan berhentinya seluruh fungsi tubuh seperti pernafasan, detak jantung, dan aktivitas otak. Sakratul maut itu merujuk kepada suatu keadaan yang dialami oleh seseorang menjelang ajal. Ini adalah fase yang penuh dengan kesakitan dan kepayahan, di mana seseorang merasakan tekanan yang sangat luar biasa sebelum rohnya dicabut. Kalimat la ilaha illallah atau syahadat saat ajal menjemput, lalu ada meninggal pada malam atau hari Jumat, dan ketiga meninggal dengan mengeluarkan keringat pribadi dan yang keempat orang yang mati syahid itu adalah orang yang meninggal karena penyebab tertentu, contohnya sakit perut, meninggal saat mengandung, tenggelam, dan lain-lain. Seseorang yang tidak baik seperti meninggal dalam keadaan maksiat, kufur, bid'ah, atau menyimpang dari Islam. Ciri-ciri suul khatimah ada 3, yaitu pertama, sulit mengucapkan kalimat tauhid atau syahadat meskipun telah dimiliki. Kedua, ada sering melalaikan atau meninggalkan sholat. Ketiga, ada durhaka kepada orang tua. Selanjutnya adalah alam barzah. Alam barzah secara harfiah berarti alam atau sekat dalam konteks kematian, kehidupan setelah kematian. Alam barzah sesungguhnya adalah alam terpisahkan antara dunia dan akhirat, di mana manusia berada setelah meninggal hingga hari kebangkitan. Hari kebangkitan pada hari kiamat, setelah sangkakala yang kedua kalinya ditiup, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghitung amal perbuatannya. Hari kebangkitan adalah hari yang sangat penting dan menentukan bagi seluruh umat manusia. Penimbangan amal. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal seluruh umat manusia di akhirat. Pada hari itu semua perbuatan manusia di dunia akan dihitung dan ditimbang. Jika timbangan kebaikan seorang lebih berat daripada keburukannya, maka ia akan masuk surga. Sebaliknya, jika timbangan keburukannya lebih berat, maka ia akan masuk neraka. Selanjutnya ada surga dan neraka. Surga yaitu tempat yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Neraka, surga itu digambarkan sebagai tempat yang sangat indah dan kenikmatan, di mana para penghuninya akan bahagia selama lamanya. Neraka yaitu tempat siksaan bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya dan melakukan
Ya, hari ini udah membahas tentang yang namanya kematian dan alam barzah. Ketika seseorang yang hidup di dalam dunia pasti akan mengalami hal yang namanya kematian. Mau dia mau meninggal apa tidak, itu wajib bagi orang yang hidup, wajib untuk yang namanya mengalami kematian. Kalau tidak, maka neraka dan surga tidak akan dia bisa masuk. Kita mau masuk surga, otomatis harus melalui jalur kematian dulu. Gimana mau masuk dalam surga kalau masih hidup di dalam dunia, sedangkan alamnya berbeda. Nah, ke alam barzah dulu, baru nanti ada pertimbangan mizan, baik itu timbangannya banyak ataupun timbangannya sedikit. Untuk timbangan sekecil apapun kebaikan yang kita buat ada balasannya, dan sekecil apapun kejahatan yang kita buat akan ada balasannya. Jadi untuk surga dan neraka memang wewenang Allah, tetapi ada usaha dari kita. Supaya apa? Supaya jalur masuk ke dalam surga itu mulus. Oke, silakan buka sesi pertanyaan. Jadi satu kelompok satu Oke. Jika alam barzah adalah tempat penantian, mengapa ada sebagian orang yang meyakini bahwa roh orang yang meninggal dapat kembali ke dunia dalam bentuk mimpi atau penampakan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rizky Naila dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara supaya orang yang mengalami keadaan sakaratul maut bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan adakah makna dari keadaan terakhir ia sebelum meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rokian dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana Nama siapa? Akila? Oke. Lanjut. Bagaimana bentuk kesadaran seseorang di alam barzah? Apakah mereka merasakan waktu seperti manusia yang masih hidup, ataukah waktu berjalan berbeda? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara kita Sebut nama dulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fatimah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai teman dan keluarga mengatasi jika ada orang yang mengalami sakaratul maut? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Jabir Rahman, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, apa ciri-ciri dan perbedaan dari orang munafik dan orang yang soleh saat sakaratul maut, dan bagaimana cara kita tetap di jalan yang benar agar saat meninggal kita husnul khotimah? Masya Allah, mantap sekali ya pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Sinazar Kumala dari kelompok 5. Pertanyaannya, menurut pendapat kalian, bagaimana cara terbaik agar kita dapat menghindar kematian tanpa merasa takut yang berlebihan? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Anissa Nafisha dari kelompok 6 ingin bertanya, sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap fenomena yang dikaitkan dengan alam barzah, seperti cerita-cerita mistis atau pengalaman orang yang mati suri? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus semua. Oke, kawan akan menjawab pertanyaan. Silahkan, Aisyah. Ini kan soalnya baca soalnya lagi. Baca soal boleh.
bahwa orang yang meninggal dapat kembali ke dunia dalam bentuk mimpi atau jadi menurut kelompok kami jawabannya itu sebenarnya nggak ada, yang belum kembali itu sebenarnya nggak ada, itu cuman bayangan orang-orang yang belum ikhlas dengan kepergian seseorang gitu. Kayak misalkan dia mikir ini kayaknya ayah aku nih yang dimimpi, padahal enggak, itu sebenarnya kayak cuman dari setan aja, sebenarnya iblis kalau bukan orang yang kembali gitu. Menurut kami ya. Oke, jawabannya bagus sekali, tepuk tangan dulu. Berarti anggap kematian itu sebagai pengingat. Oke, jadi kita nggak usah takut-takut tentang mati ya. Pertanyaan dari Dara, sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap fenomena-fenomena yang dikaitkan dengan alam barzakh seperti cerita bisnis, pengalaman orang yang mati suri. Nah, sebenarnya fenomena-fenomena yang bisa dijelaskan itu ada. Namun, sikap kita sebagai seorang muslim itu harus tetap tenang dan selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus dan jangan pernah takut. Apakah bisa dicoba? Bisa. Oke, Ibu tambah sedikit. Yang namanya mati suri. Sebenarnya mati suri itu belum sepenuhnya diambil nyawa. Namun si ruh itu lagi berkeliaran keluar dari jasad dia, tetapi nggak tahu mau kembali ke jasad yang mana. Makanya disebut dengan mati suri. Oke? Oke, lanjut. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Vanessa. Bagaimana cara kita sebagai teman dan keluarga mengatasi kisah dari orang yang sedang mengalami sakaratul maut? Yang pertama itu membacakan ayat-ayatnya biar dia tenang. Terus juga memberikan ruangan yang bersih dan nyaman. Terus juga dia tuh kayak tentang hal positif. Ciri-ciri perbedaan dari orang munafik dan orang yang soleh saat sakaratul maut, dan bagaimana cara kita tetap di jalan yang benar dan agar husnul khotimah. Jadi pas sakaratul maut itu kan malaikat Israel, kita yang nampak malaikat Israel kan. Malaikat Israel itu datang. Dia tuh berupa sama amalan yang kita buat. Kita percaya orang munafik tuh perbuatannya buruk kan. Jadi wujud malaikat Israel tuh buat gimana? Buruk rupa. Dia tuh jadi kalau bisa gimana cara kita bisa lihat? Kita lihat calon mayat tuh takut, gelisah, dia berkeringat. Itu berarti dia ngelihat rupa yang menyeramkan. Nah, kalau orang soleh tuh kan dia tuh datangnya dengan wajah yang tampan dan rupawan kan. Jadi biasanya dia tenang. Dia tuh tenang, dan mereka pun dilihatin surga kan sebelum pergi. Jadi gitu. Dan gimana biar kita tetap di jalan yang benar dan husnul khotimah? Sebenarnya setiap kita sholat tuh kita selalu minta doa supaya kita semoga kita meninggal dengan keadaan yang baik, sama taubat kita selalu diterima. Kita soalnya tidak pernah hilang dari dosa gitu. Oke, sekian. Mantap kali jawabannya ya, tepuk tangan dulu. Oke, Bu tambahkan sedikit. Yang namanya orang meninggal, kalau dengan mata telanjang kita bisa kita lihat apa yang nampak. Ketika orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau baik terakhir, itu wajahnya berseri-seri sampai kayak orang tidur biasa, tersenyum lagi. Nah, berarti dia bisa ya kita nampak, melihatnya dengan wajah berseri-seri. Selain itu, meninggal dalam hari Jumat,
ketika dia lagi sholat, lagi sujud, jelas-jelas dengan mata kepala kita bisa kita melihat. Tetapi ada juga yang nggak bisa kita lihat. Kapan? Ketika dia meninggal dalam keadaan mimpi. Saat tidur, besoknya telah meninggal. Apakah husnul khatimah? Hanya calon mayat dan Allah yang tahu. Saat sakaratul maut datang, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia husnul khatimah. Demikian. Dah, boleh lanjut? Saya menjawab pertanyaan dari Adila. Pertanyaannya, bagaimana bentuk keadaan seseorang di alam barzah? Apakah mereka merasakan waktu seperti manusia yang masih hidup atau waktu berjalan sepeda? Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa waktu di alam barzah itu jauh lebih lambat daripada waktu di hidup biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa waktunya berjalan lebih cepat. Yang penting adalah waktu di alam barzah dengan waktu di hidup biasa itu berbeda. Betul. Oke, sedikit ibu tambah. Memang berbeda antara waktu di dalam dunia dengan waktu di dalam alam barzah. Masih ingat nggak kalian dengan kisah Ashabul Kahfi yang di dalam gua? Di dalam dunia entah kemana-mana, mereka hanya tidur sebentar. Begitulah ibaratnya alam barzah dengan alam dunia. Tetapi kalau si mayatnya di dalam kubur, dia sengsara, dia merasa sangat lama itu kiamat datang. Tetapi bagi orang yang di dalam kubur, nikmat, uap surga dia rasa, itu nggak terasa kok udah kiamat seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Udah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaskia Naila. Bagaimana cara agar orang yang mengalami sakaratul maut meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan adakah makna dari keadaan terakhir seseorang sebelum ia meninggal? Caranya supaya husnul khatimah yaitu memperbanyak ibadah seperti sholat, sedekah, puasa, terus juga doa, mengaji. Terus ada doa dan zikir. Kita harus selalu berdoa dan berzikir dan meminta pertolongan kepada Allah dan perlindungan kepada Allah. Terus yang ketiga ada taubat dan fokus memperbaiki diri, memperbaiki iman dan memperbaiki jiwa dan pikiran kita. Keempat, yaitu kita saat melihat alam sakaratul maut disunahkan untuk membantu mentalkinkan agar sakaratul maut tersebut insyaallah lancar. Amin. Makna tertentunya itu biasanya mencerminkan sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Misal kalau misalnya dia baik, berarti dia insya Allah meninggal dalam keadaan baik. Jika dia meninggal jika dia di dunia bisa melakukan maksiat dan dosa besar, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tobat di akhir hayat ya. Rasulullah juga selalu mengingatkan untuk kita selalu selalu menjaga iman dan ketakwaan kita, karena hal itulah yang menentukan kita di akhir nanti. Bisa diterima? Oke. Tepuk tangan dulu kepada kelompok 3 yang membahas tentang kematian, alam barzah, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Oke. 18 Februari 2025 di kelas. Ayo, kelas berapa nih? 27. Oke, sekian dulu liputan langsung oleh Nur Zaitun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.